Coba teman-teman, aman. Oke, thank you teman-teman. Ada Kiara bilang aman, Tiffany bilang aman, Mimi bilang aman, Jepon aman, Kenly, Sylvia aman. Oke, kita langsung mulai aja ya karena udah mulai banyak juga nih yang masuk akhirnya. Welcome teman-teman ke sesi kedua Niyama Fest. Hampir bilang Niyama Talk ya, saking kebiasaannya kita bikin Niyama Talk. Tapi sekarang berbeda Niyama Fest. Welcome ke sesi keduanya nih teman-teman. Sebelumnya aku mau tahu dulu, apakah ada teman-teman yang ikut sesi 1 juga? Kalau misalnya ada, boleh tolong chat dong tadi ikut sesi 1 gitu supaya kita tahu berapa banyak nih ikut sesi 1. Karena pasti ada juga teman-teman yang baru ikut nih sesi kedua ini, mungkin entah sesi 1 kebagian. Oke. Ada ya. Ada tapi telat. Oke, nggak apa-apa Jesslyn, Wisnu juga. Gila-gila mantap, happy banget, senang banget teman-teman semua bangun pagi-pagi loh, hari ini hari Minggu, tapi meluangkan waktu untuk belajar bersama dan berkembang bersama hari ini. Teman-teman, sebelum mulai aku pengen say sorry dulu apabila tadi teman-teman ikut sesi 1 ya, mungkin ada beberapa yang ikut, tapi kalau yang baru ikut sesi ini juga nggak apa-apa, mau say sorry dulu terlebih dahulu karena tadi ada kendala teknis nih, Zoom kita tiba-tiba mentok di 40 menit jadinya harus keluar dulu, masuk lagi. Entah kenapa seperti itu. Padahal kita udah beli Zoom Pro, tapi entah kenapa kayak sesi tadi ya pembahasannya udah dibahas sama Koreni juga, yaitu Anica ya. Jadi kita nggak bisa expect yang the unexpected gitu. Kita udah coba sebisa mungkin, kita prepare sebisa mungkin, tapi masih aja tetap ada hal yang berubah gitu ya, yang nggak konstan. Namun kami harap dimaklumkan ya, karena juga setelah ini kita udah troubleshoot, semua Zoom linknya sudah baru, kita tiba-tiba tadi pas sesi, tim Niyama beli Zoom baru hanya untuk Niyama Fest ini, jadi semoga nanti kita bisa tetap have fun bareng, kita tetap bisa belajar bareng, dan acaranya lancar dari awal sampai akhir nanti malamnya teman-teman ya, kalau misal teman-teman ikutin semua. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita mulai sesi kedua ini teman-teman. Kita bakal ngobrol sama siapa sih? Mungkin udah ada yang kenal ya sama Kiara, tapi kalau yang belum kenal, aku izin memperkenalkan Kiara dulu. Jadi Kiara ini adalah founder nih dari Psoriasis Indonesia, yaitu komunitas untuk para teman-teman yang bukan menderita ya, ngomongnya Ki ya. Ngomongnya apa nih? Ngomongnya ada apa nih Ki bahasanya Ki? Gimana? Mengintas psoriasis, karena menderita ya itu bahasanya gimana gitu. Nah, kita bahasnya mengintas psoriasis teman-teman, karena Kiara pun juga mengalami kondisi tersebut dan kita semua bangga banget karena walaupun mengalami kondisi tersebut, Kiara malah justru semangat tetap berbagi dengan kita semua. Nah, oleh karena itu, kalau tadi di sesi sebelumnya kita udah bahas soal Anica ya, kita juga udah mengalaminya langsung. Tadi udah langsung praktek gitu ya, langsung praktekin Anica, Zoom-nya mati, kita tapi tetap nggak apa-apa, kita tetap santai aja. Kalau misalnya kita udah tahu tadi teman-teman, kalau misalnya keadaan di dunia ini itu tuh nggak ada yang konstan gitu ya. Cara menanggapinya gimana? Tadi sedikit banyak kita udah belajar, tapi di sini kita juga akan belajar lebih lanjut lagi untuk mengelola emosi kita. Karena topik kedua ini adalah tentang kanti teman-teman, itu gimana sih kita tetap bisa patient, gimana sih kita tuh tetap bisa memaafkan gitu ya. Nah, lebih tepatnya kalau misalnya kita ngomongin soal kanti ini tuh sangat bergantungan dengan emosi kita nih. Bagaimana kita bisa memanage emosi kita? Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita sih supaya kita tuh nggak dikontrol oleh emosi kita. Seperti itu. Itu adalah topik untuk hari ini. Namun tanpa bantuan dari media partner semua ya, dari Buddhist Reborn, KMBP Palembang, KMB UGM, I3L, Sada United, Midway, Buddhist Worship, KMB Trisakti, KMB ITB, Lambrinesia, PPBD, KMBD Binus, GMCBP, dan Kalena Project. Tentunya acara hari ini tidak akan berjalan semeriah ini teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua media partner yang sudah turut memeriahkan acara ini ya. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman baru pertama kali ikut acara dari Niyama, ini mungkin agak sedikit nggak familiar, tapi kalau misalnya udah ikut dari dulu pasti ini udah familiar banget ya. Jadi kita ingin mengajak teman-teman semua untuk masuk ke yang namanya Highly Interactive Zone. Highly Interactive Zone itu apa sih? Mungkin teman-teman bingung. Ini kalau misalnya kita lihat yang turn on cam baru sedikit nih. Baru ada Feby, Jesslyn, Elsa, Jevon. Nah teman-teman yang lain kalau misalnya berkenan dan memungkinkan, kita sangat mengajak teman-teman semua untuk nyalain ya kameranya ya, supaya kenapa? Supaya nanti Kiara juga bisa ngelihat kita semua, supaya nanti lebih dua arah teman-teman komunikasi kan pasti lebih enak ya. Nah nanti apabila teman-teman ingin bertanya, ingin berdiskusi juga dalam time frame diskusinya, silahkan juga untuk turn on mic ya, kita sangat memperbolehkan nanti kita langsung ngobrol seperti itu.
Nah, teman-teman, sesi ini juga akan direkam ya. Gunanya apa? Supaya nanti teman-teman yang di luar sesi ini, yang belum berkesempatan untuk mengikuti sesi ini juga bisa menikmati manfaatnya lewat Instagram Niyama. Nah, teman-teman, mau ingetin juga kalau misalnya sesi ini hanya akan direkam oleh tim Niyama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak diperbolehkan untuk merekam sesi ini gitu. Jadi nanti hanya akan direkam oleh tim Niyama. Kenapa? Supaya menjaga eksklusivitas acara ini. Karena kan teman-teman semua sudah mendaftar ya, sudah meluangkan waktunya. Ya, jadi akan direkam oleh hanya tim Nyama seperti itu. Nah, apabila teman-teman mau ngerekam, boleh banget. Asal nggak rekam screen record, kalau rekam Instagram Story, terus nanti di-share ke Instagram Story, boleh banget. Jangan lupa untuk tag Kiara juga di Kiki Lionel sama Niyama Initiative juga di niyama.initiative supaya nanti teman-teman yang nggak berkesempatan untuk mengikuti sesi ini bisa mendapatkan key takeaways-nya juga dan juga bisa mengexperience acara ini juga. Sedikit walaupun mungkin nggak sedikit ya, cukup lama ya 5 menit saya ngoceh ya teman-teman ya, tapi semoga teman-teman nggak bosen. Itu aja untuk introduction ya, langsung aja kita ngobrol nih sama Kiara, karena Kiara udah ada di sini, supaya nanti Kiara bisa langsung take over dan sharing dengan kita semua. So the stage is yours Kiara, silakan. Thank you Rama. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada minggu pagi ini untuk bergabung bersama kita semua di sini. Terima kasih juga kepada Niyama atas kesempatannya untuk aku pada pagi hari ini untuk sharing bersama teman-teman semua. Semoga apa yang akan aku sharing pada pagi hari ini ada sedikit 1-2 hal yang bisa kalian bawa dan integrasikan terhadap hidup kalian kesehariannya dan bisa membantu kalian. Tanpa nunggu-nunggu lagi, aku langsung aja ya untuk sharing. Jadi pada yang kayak udah disebut juga ya, pada hari ini aku akan bahas tentang the journey of a chronic illness warrior, which is journey aku, dan dalam topiknya pada malam hari ini, pada pagi hari ini adalah managing emotions and not letting it control us. Again, perkenalkan teman-teman, aku Kiara Lionel, aku bekerja full-time sebagai Business Intelligence, aku adalah seorang Psoriasis Advocate dan juga Building Psoriasis Indonesia. Aku juga seorang Transverse Myelitis Warrior, jadi makanya chronic illness, karena chronic illness aku ada 2, psoriasis dan transverse myelitis. Aku juga adalah seorang beauty enthusiast. Kalau misalnya teman-teman mau connect with me, atau belajar lebih lanjut tentang apa itu psoriasis dan transverse myelitis, teman-teman bisa langsung aja cek Instagram kita @psoriasis_id dan juga @transversemyelitis.id. Without further ado, aku pertama-tama disclaimer dulu ya. I am not a psychology graduate. Aku bukan seorang psikologis. I'm not certified in anything related. Apapun yang hari ini aku akan sharing ke teman-teman itu based on my own personal experience dan perjalanan pembelajaran aku selama ini. Jadi take it with a grain of salt lah. Kalau misalnya juga butuh memang professional guidance, please don't seek it from me, tapi seek from the professional yang benar memang sudah meneliti dan mempelajarinya secara baik dan benar lah lewat sekolah gitu. So, aku nggak akan bahas terlalu panjang tentang penyakit-penyakit aku ini, tapi secara gambaran adalah psoriasis adalah sebuah penyakit autoimun kronik bersifat seumur hidup yang menyerang kulit, ditandai dengan ruam-ruam merah bersisik akibat pertumbuhan sel kulit yang terlalu cepat. Psoriasis ini sebuah penyakit autoimun, bukan penyakit kulit, dan psoriasis ini tidak menular. Dia bisa dalam bentuknya berbagai macam, seperti yang ada di gambar-gambar ini, dan bisa juga menyerang persendian, dinamakan dengan psoriatic arthritis. Singkat kata, aku didiagnosa oleh psoriasis ketika aku umur 9 tahun. Maaf, ini kurang mengenakan di mata mungkin ya gambarnya, tapi sesuatu yang kayak I feel like I have to let you guys know supaya kalian juga ada gambaran tentang hidup bersama psoriasis itu seperti apa. Bisa dibilang memang kondisi aku bersama psoriasis itu di kategori yang parah, severe gitu ya. Dan dari kecil aku hidup bersama si psoriasisnya ini dengan rasa gatal, perih, gampang berdarah, bersisik, bengkak lah, sakit lah, pokoknya nggak enak dan bener-bener nggak nyaman memang. Dan apalagi growing up, merasa banget berbeda ya dari teman-teman sebaya gitu. Kalau misalnya teman-teman yang lain kulitnya mulus, kulit aku seperti ini gitu. Banyak sekali perubahan dalam kehidupan aku yang harus aku jalani hanya karena aku memiliki si kondisi ini. Lalu aku juga memiliki tadi transverse myelitis. Singkat cerita rasanya seperti apa? Kalau misalnya kalian taruh jari manis kalian di atas meja, terus kalian kirim sinyal dari otak kalian nih untuk kayak ngangkat si jari manisnya ini, terus habis itu nothing happen gitu kan, jari manisnya nggak keangkat sama sekali. Itu rasanya seperti itu. Rasanya syarafnya itu nggak jalan. Jadi kalian tuh udah ngirim sinyal ke badan kalian, tapi habis itu nothing happen. Biasanya kayak ada yang ngeblok gitu. Jadi transverse myelitis adalah peradangan yang mempengaruhi saraf tulang belakang seluruh lebarnya dan dengan demikian menghalangi transmisi impuls saraf. Jadi mengganggu apapun
penggunaan di badan kita yang menggunakan saraf. Gejala-gejalanya jadi seperti terbakar, nyeri menusuk di tulang belakang, masalah sensorik, jadi tidak bisa merasakan, tidak bisa membedakan panas dingin. Lalu juga kelemahan pada kaki dan mungkin lengan, kasus yang parah termasuk kelumpuhan. Aku jadi udah 2 kali dalam hidup aku lumpuh, dan untungnya dengan proses recovery dan juga iman, harapan, dan ya pengobatan, kerja keras, aku bisa kembali lagi untuk berjalan dan hidup lah gitu. Dan juga bisa mengganggu masalah buang air kecil dan buang air besar. Singkat cerita, jadi 2012 dan 2021 I was gifted with transverse myelitis. Di sini mungkin salah satu kuncinya juga adalah aku bilang I was gifted ya. Aku dikaruniai oleh si transverse myelitis ini. Aku meng-acknowledge, memvalidasi bahwa si transverse myelitis ini juga sesuatu yang unfortunate, sesuatu yang ya kalau mau dibilang juga ih gila, bisa aja gue bilang itu menjadi sesuatu yang kayak sial banget ya, gue kena penyakit lumpuh gak bisa jalan kayak gitu dari ulu hati sampai ke kaki bawah gitu. Tapi at the same time aku juga harus acknowledge bahwa si transverse myelitis ini juga mengajarkan aku banyak sekali dalam kehidupan gitu, dan aku memilih untuk melihat itu sebagai sebuah karunia dan pelajaran dalam hidup gitu. Ini waktu 2012 kelihatan ya editannya masih alay, masih zaman dulu, masih alay-alay di collage gitu, terus tulisannya beda-beda fontnya gitu. Terus habis itu ini 2021 kemarin, September 2021, aku terkena lagi transverse myelitis, nggak ada yang expect, nggak ada yang mikir lah kalau bisa kena lagi dan bisa kambuh lagi. Ini waktu di rumah sakit, pada setelah kayak 2 minggu, akhirnya kaki kanan aku bisa mulai ada pergerakan. Ini aku lagi latihan sama papa aku di rumah sakit untuk belajar bergerak. Untuk melakukan pergerakan segini aja, pada saat itu bener-bener capek banget, bener-bener aku sampai ngos-ngosan, padahal geraknya cuma sedikit itu doang. Dan untuk bisa kaki kanan aku, jempolnya bisa gerak kayak gitu doang, it took 20 days untuk nungguin sampai si syarafnya ini bisa akhirnya bergerak sedikit itu gitu. Dan masalahnya yang membuat lebih beratnya adalah tidak ada yang bisa menjamin bahwa recovery ini bisa terjadi. Jadi sepertiga dari kasus transverse myelitis itu bisa recover dan bisa mencapai 100%, bisa kembali normal lagi. Sepertiganya hanya partially recover, jadi mau recover pun masih ada limitasi dan kelumpuhan separsial. Sepertiganya lagi akan lumpuh total tetap gitu. Jadi it was a waiting game dan juga berharap, berdoa banyak, sering banget. Jadi tiap malam kayak baca tapecho, berdoa, amitofo dan segala macam berkali-kali terus-terusan berharap untuk mendapatkan kesempatan masih untuk terus bisa recover gitu. Kesempatan dan mau dibilang juga ya mukjizat, miracle untuk bisa terus syaraf aku bisa pelan-pelan berkembang lagi dan bisa membawa aku untuk bisa berjalan lagi gitu. Itu yang paling beratnya di situ sih gitu. The uncertainty yang nggak tahu untuk ini bakal bisa hidup lagi dengan bisa jalan lagi atau enggak gitu. Atau selamanya will I always be a disabled person gitu. Jadi dengan hidup bersama si psoriasis ini, bersama si transverse myelitis ini, banyaklah pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa harus aku gitu kan. Tapi pada akhirnya yang selalu ada di otak aku dari waktu Kiara kecil itu adalah I'm tired of fighting. Aku capek. Tapi ya udah cuma kata-katanya itu ujung-ujungnya cuma kayak aku capek. Tapi aku nggak pernah benar-benar bisa merasakan dan memproses apa sih yang sebenarnya aku lagi lalui gitu. Pokoknya cuma intinya aku capek, aku pengen nangis dan aku nangis gitu. Tapi udah sebatas gitu aja gitu. Semua terasa gelap, semua terasa buntu, berasa nggak layak, berasa berbeda, dan berasa worthless lah pada intinya gitu kan. Jadi kalau bisa ditaruh di timeline di dalam kehidupan ya, dari aku diagnosa psoriasis di 2008 sampai aku pergi kuliah ke Malaysia pada 2016 itu, bisa dibilang aku tidak bisa mengidentifikasi dan mengelola emosi, tidak ada kesadaran diri, tidak memahamilah bagaimana caranya untuk memproses segala macam penyakit dan kejadian yang ada di hidup aku ini gitu. Jadi kesannya tuh cuma lebih ke arah kayak menekan semua rasa dan kejadian itu di dalam, dipendem aja semuanya gitu. Because we don't know how to process our emotions, we fall into the trap of clinging to them. And so they become an integral extension of who we are. Growing up, teman-teman di sini juga pasti kalau misalnya dulu waktu kecil suka diomelin, nangis gitu kan. Terus itu pasti dibilang kayak, udah jangan nangis, stop nangis gitu kan. Kita nggak pernah benar-benar diajarin untuk bagaimana sih caranya untuk memproses emosi kita, tapi lebih ke arah kayak,
udah pokoknya jangan nangis gitu kan. Dikit-dikit, aduh ngapain sih kamu nangis gitu kan. Jadi terus-terusan diajarin memang untuk kebiasaan untuk disuppress terus-terusan, tapi kita tidak pernah belajar bagaimana caranya memproses itu semua. Dan for the first 10 years aku hidup bersama psoriasis, itulah juga yang aku lakukan gitu. Aku tidak pernah memproses rasa apapun itu yang aku rasakan terhadap si psoriasis ini. Segala macam kejadian ketika aku kambuh bersama si psoriasis ini yang sampai sebadan kayak foto tadi, aku tidak pernah benar-benar bisa memproses. Aku tidak mengetahui bagaimana cara memproses. Jadi apa yang aku lakukan hanya menekan, memendam semuanya ke dalam. Tapi jadinya ketika kita pendam terus seperti yang ada di quotes ini, itu kita terus-terusan berpegangan pada rasa nggak nyaman itu, pada rasa dan emosi itu, dan itu menjadi sebuah quote unquote identitas kita gitu. Sampai bahkan jadinya ya for the first 10 years in my life, aku merasa aku adalah korban dalam hidup aku gitu, karena aku punya si psoriasis ini. Aku merasa I'm sad person gitu, karena aku selalu sedih dengan si psoriasis ini. Aku mengidentitaskan diri aku sebagai hal-hal itu. Tapi come to a point ketika aku di 2019, aku udah lulus kuliah, aku balik ke Indonesia dan aku mau mulai bekerja. Di situ semua 10 tahun worth of emotion yang aku pendam itu kayak mau meledak di dalam badan aku. Jadi aku merasa tuh nggak nyaman banget sama diri aku. Aku merasa sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat nggak tenang. Setiap harinya tuh merasa nggak enak banget gitu loh. Dan di situ I realized that I needed help gitu. Bahwa selama 10 tahun gue nggak pernah benar-benar memproses apa yang terjadi ini, and I need help gitu. Karena gue sudah terlalu lama suffering, menderita, and I don't want to menderita anymore gitu. I don't want to suffer anymore. Dan pada saat itu actually akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke meditation camp. Salah satu instrukturnya yang akan membawa sesi meditasi setelah ini workshopnya, Pak Martin. Pada saat meditasi camp itu, disitulah aku finally belajar untuk mengeluarkan dan memproses semua emosi aku. Kalau misalnya ditanya ke Pak Martin, mungkin dia masih ingat selama 5 hari, mungkin 5 hari di sana, aku kerjanya cuma nangis-nangis doang. Karena pada akhirnya, 10 tahun rasa emosi yang aku pendam itu akhirnya keluar. Akhirnya terbebaskan. Akhirnya aku berani untuk merasakan. Banyak campur aduk di antara rasa sedih karena aku memiliki si psoriasisnya ini, marah terhadap dunia ini, berasa kayak kok nggak adil banget, kenapa harus gue kan yang memiliki penyakit ini. Marah terhadap diri sendiri, karena ketika kali kambuh, aku menyalahi diri sendiri. Tuh kan gara-gara lu sih nggak bisa menjaga diri lu, jadinya makanya lu kambuh lagi. Gitu. Kecewa terhadap diri sendiri, kecewa akan semuanya lah dalam hidup ini gitu. Membatasi diri banget, ujung-ujungnya dengan semua rasa yang dipendam ini dan identitas yang aku berikan terhadap diri aku bahwa aku adalah seorang korban, I self-sabotage myself gitu. Aku melimitasi diri aku sendiri bahwa aku nggak bisa ini itu. Aku bahkan di 10 tahun pertama itu aku tidak berani memiliki cita-cita. Tapi pada saat itu akhirnya aku mulai belajar untuk mengenal diri dan berproses, mulai dari titik turning point-nya itu si meditasi camp itu. Aku belajar untuk memproses. Dari situ aku terus-terusan belajar looking inward, melihat ke dalam diri dan berefleksi, doing the internal work yang memang nggak enak, nggak nyaman, banyak sekali rasa yang ya nangis-nangis lah, menemukan hal-hal yang memang aku nggak sukain dari bagian diri aku, menemukan hal-hal baru dari diri aku yang mungkin ternyata selama ini, oh ternyata gue nggak semuanya buruk ya gitu. Kiara tuh nggak cuma terdiri dari si psoriasisnya ini doang, tapi Kiara juga terdiri dari berbagai macam aspek dan faktor yang membuat Kiara itu siapa. Dan dari proses itulah aku membangun hidup yang lebih mindful dalam kesadaran diri. Aku bisa jauh lebih embracing my life dan bahkan sampai di titik di mana sekarang aku juga bisa berbicara di depan teman-teman semua untuk sharing pada pagi hari ini. Jadi kalau ditanya gimana caranya gitu kan, dengan topik kita memanage emotion kita dan juga tidak membiarkan emosi ini untuk mengontrol hidup kita. Ada beberapa poin yang aku mau untuk menekankan dan sharing bagi sama teman-teman. Yang pertama adalah emosi itu, there is no good or bad. Nggak ada yang baik atau buruk emosi. Hanya baik atau buruk reaksi kita terhadap emosi tersebut. Ketika kita merasakan amarah, itu bukan berarti sesuatu hal yang buruk. Emosi amarah, mau yang menyenangkan atau misalnya amarah, jealous,
itu adalah bagian dari kehidupan yang memang kita perlu, esensial dalam hidup kita untuk kita rasakan. Amarah itu bisa mengajarkan kita bahwa memang sesuatu ada yang lagi mengintrusi boundaries kita gitu. Ada memang sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Jadi kita belajar lebih lagi tentang diri kita. Oh, gue tuh memang nggak suka loh kalau diginiin. Makanya kita berasa marah. Jadi it doesn't have to be a bad thing memiliki rasa amarah gitu. Yang membedakan adalah reaksi kita terhadap perasaan amarah ini. Apakah kita habis itu marah-marah, ngebanting-banting barang, ngomelin ke orang, atau kita habis itu mengambil waktu untuk diri kita sendiri, a safe space buat kita untuk menginternalize dan mengajak ngobrol diri kita, kenapa sih gue marah gitu. Alasannya kenapa sih? Kenapa suatu kejadian ini dalam hidup gue membuat gue marah? Dari situ kita bisa memahami diri sendiri, dari situ kita bisa memproses rasa amarah kita. Sama halnya juga dengan rasa senang. Kalau misalnya kita di kerjaan, kita misalnya dapat promosi, kita senang dong. Tapi rasa senang itu bisa membuat kita bereaksi untuk kita menjadi sebuah motivasi, kita bangga sama diri kita motivasi untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau itu juga bisa membuat kita bereaksi dengan cara kita jadi judgmental terhadap orang lain. Kita jadi merasa bahwa we're on top of the world, and kita tuh paling terbaik di antara teman-teman kita di lainnya. Jadi sombong. Jadi rasa senang itu pun bisa menjadi sesuatu yang negatif karena tergantung dari reaksi kita terhadap perasaan emosi tersebut. Lalu habis itu ada suatu fun fact banget teman-teman. Ada yang namanya 90 second rule dalam emosi. Jadi ketika sesuatu kejadian dalam hidup kita itu terjadi, dalam 90 detik saja badan kita itu mengeluarkan dan melalui proses chemical yang merilis chemical-chemical yang membuat kita merasakan emosi tersebut. Tapi emosi itu sebuah energi. Jadi proses ini dia akan ke-trigger, dia akan merilis chemical-chemical yang membuat kita merasakan emosi tersebut, lalu dia akan hilang lagi. Chemical-nya ini akan habis itu ke-dissolve di dalam badan kita. Jadi sebenarnya emosinya itu tuh cuma sebentar. Tapi ketika kita bisa marah misalnya sampai berhari-hari, itu bukan karena badan kita yang merasakan emosi, tapi karena kita yang terus-terusan mengafirmasikan pikiran kita yang muncul ketika emosi itu terjadi, kita langsung mikirin, kan kalau misalnya kita marah, habis itu kita kayak, kenapa sih dia harus kayak gini, kenapa sih dia nggak bisa gini-gini aja gitu kan. Tapi kita terus pikirin, ketika kita terus pikirin, kita terus-terusan mengafirmasi dan men-trigger ulang proses emosi dan chemical itu untuk terjadi. Jadi kayak dibilang di sini ya, if you remain engaged with the same thoughts after 90 seconds, the emotional circuit continues. Jadi sebenarnya kita yang clinging onto the emotion. Sebenarnya emosinya itu sebenarnya udah kelar, emosi awalnya. Tapi karena kita terus-terusan berpikir tentang itu, subconsciously juga kita mikirin terus-terusan, mengafirmasi lagi untuk membuat si sistem badan kita untuk terus-terusan men-trigger emosi itu, itulah yang membuat kita terus-terusan bisa merasakan rasa amarah itu. Ya, jadi event 90 seconds, habis itu kita berpegangan terus-terusan terhadap si pikirannya itu yang membuat kita merasakan apa yang kita rasakan. Kita terus-terusan berpikir kepada dendam kita atau amarah kita, pikiran kita marah terhadap orang ini, kecewa, kesel, dan itu mengafirmasikan terus-terusan membuat kita terus merasakan marah dan rasa kesel itu terus-terusan. Jadi sebenarnya ada pilihan loh di tangan kita untuk break the cycle, untuk bisa melepaskan emosi itu dan berdamai dengan kejadian tersebut. Yang kedua, you are not your emotions. You are just the one experiencing them. Emosi dan kita adalah dua hal yang berbeda. Kita perlu belajar untuk melihat itu sebagai separate entity. Begitu juga dengan pikiran kita. Kita bukan pikiran kita bukan emosi kita. Kita hanyalah seorang being, seorang apa bahasa Indonesia, makhluk ya, seseorang yang merasakan emosi itu, seseorang yang sedang memikirkan pikiran itu gitu. Ketika kita bisa memisahkan identitas kita dari emosi kita dan juga dari pikiran kita, di situ kita bisa belajar, kita bisa lebih mengobservasi secara garis besar, kita bisa melihat bahwa pikiran dan emosi kita itu dari secara jauh kita bisa mengobservasi dan jadinya kita bisa melihat dan menganalisa kejadian dan emosi kita lebih bijaksana gitu. Yang ketiga, whatever you resist will continue to persist. What once was a fleeting passing moment now becomes a lifelong revolving self-sabotaging trigger.
Kalau bahasa simpelnya dari sesuatu yang aku belajarin dari Kak William S. Budiman yang akan juga membawa sesi nih ya pada sore nanti, jangan lupa ikut ya guys. Itu adalah emosi itu kayak kentut, nggak bakal bisa lu tahan, emang pada ujung-ujungnya itu akan perlu keluar. Jadi kita mau nahan emosi kita segimanapun supaya nggak keluar, pada akhirnya dia akan persist terus. Dia memang butuh untuk diproses. Inilah yang terjadi pada aku untuk 10 tahun pertama hidup bersama psoriasis. Aku terus-terusan mencari distraksi setiap harinya, karena aku tidak mau dan tidak tahu bagaimana caranya memproses perasaan-perasaan aku yang marah, sedih dengan si psoriasisnya itu. Jadi aku terus-terusan untuk mendistraksi diri, aku sering banget jadinya kayak cuman baca buku berhari-hari, nggak ngapa-ngapain, nontonin YouTube doang, nontonin movie doang gitu, karena aku nggak mau menghadapi realita aku tidak mau merasakan rasa-rasa tidak nyaman yang sebenarnya aku rasakan gitu. Jadinya sesuatu yang seharusnya bisa diproses dan menjadi sebuah kayak tadi emosi yang cuma 90 detik atau ya susah lah ya kalau bisa 90 detik doang. Misalnya kayak 1 hari kita bisa kelar untuk menghadapi emosinya ini, tapi menjadi sesuatu yang terus-terusan ketarik panjang. Sampai makanya 10 tahun setelah aku pertama kali kediagnosa, akhirnya aku meledak di meditation camp tersebut. Jadinya throughout the first 10 years itu, aku jadi sensitif banget kalau misalnya ditanyain tentang psoriasis. Bahkan nggak cuma tentang psoriasis. As simple as aku merasa aku tidak layak untuk diterima oleh teman-teman dengan si psoriasisnya ini. Kan alasannya sebenarnya aku merasa nggak layak gara-gara si psoriasis ini. Tapi yang aku cuman ada di pikiran aku itu adalah aku nggak layak untuk diterima teman-teman. Jadi apapun hal kecil yang misalnya teman-teman tiba-tiba kayak nggak jadi ketemuan sama aku langsung mikir kayak, "Aduh salah gue apa ya? Kenapa dia nggak mau temenan lagi sama gue? Oh ini sih gara-gara gue sih, mungkin gue bakal layak ya gini gini gini." Sebenarnya nggak ada hubungannya sama si psoriasisnya ini, itu adalah sebuah kejadian yang normal dan wajar-wajar aja. Oh kadang-kadang memang teman-teman kita ada yang memiliki perubahan, dalam rencana gitu, nggak bisa ketemu lagi sama kita, walaupun udah janjian gitu. Tapi karena inilah sebuah soft spot, sebuah emosi dan kejadian dan trauma yang tidak pernah di-resolve, yang tidak pernah diproses. Jadi hal kecil yang kayak nggak jadi ketemuan aja teman-teman kita ada yang bail, aku langsung mikirnya kemana-mana. Jadi langsung ke-trigger gitu. Jadi jawabannya sebenarnya solusinya adalah self-awareness is where your life truly begins. Ini adalah sebuah revelation di mana ketika aku pas di meditation camp itu, aku benar-benar belajar untuk duduk bareng pikiran aku. Aku benar-benar duduk selama 7 hari bareng untuk mengenal diri aku tuh siapa sih? Pola pikir aku tuh seperti apa sih? Mengenal diri. And I can say that that is where my life truly begins gitu. Belajar mengenal diri, being self-aware. Dari diri kamu itu siapa, pola pikir kamu itu apa, kelemahan kekurangan kamu apa, bagaimana reaksi kamu terhadap certain life events gitu. Jadi dari sini dari self awareness itu meng-allow kita untuk bisa melakukan proses emosi kita dengan baik. Memproses emosi kita dimulai dari memvalidasikan apa yang kita rasakan. Iya, gue marah. Gue sangat sangat frustrasi dengan kejadian ini. Gak apa-apa, acknowledge it, validate it gitu. Kalau misalnya kita cerita ke teman kita, terus teman kita kayak, ah apaan sih lu gitu aja lebay gitu kan, baperan banget sih lu jadi orang, kita kesel kan, karena kita tidak divalidasi gitu. Eh kan ini perasaan gue, kenapa abis itu lu yang soto dan menyalahkan gue kalau misalnya gue baper gitu kan. Jadi sama dengan emosi kita juga pengen divalidasi teman-teman, kayak misalnya dia juga pengen bahwa kita untuk acknowledge bahwa, iya gue memang marah gitu, gue memang sedang marah. Bareng-bareng cari waktu untuk duduk bareng-bareng bersama si emosinya ini dan rasakan. Proses energi itu, rasakan. Kadang kalau misalnya sesuatu emosi yang sulit gitu ya, kayak marah atau kecewa atau jealous gitu kan, itu sesuatu yang memang kita lebih secara subconsciously, secara automatic pilot kita pasti mau menghindar dari perasaan itu. Kalau misalnya rasa senang, kita senang lah ya. Kita nggak pakai menghindar, kita pengen terus-terusan merasa senang gitu. Tapi kalau misalnya rasa itu sesuatu yang susah untuk dirasakan, seperti amarah itu kan kita jadi pengennya untuk menghindar. Tapi sebenarnya again menghindar itu tidak menyelesaikan. Jadi kita perlu untuk meluangkan waktu untuk duduk bareng emosi kita dan abis itu merasakan emosinya ini. Kalau apa yang aku suka lakukan itu
kayak recently aku ada berantem sama mama aku gitu kan. Sama ini aku tuh tipe orang yang kalau berantem habis itu kayak udah aku cuma bisa diem doang. Di otak aku sih aku udah kayak berargumentasi, tapi nggak ada yang keluar dari mulut aku. Karena aku orangnya tidak suka konfrontasi. Tapi jadinya aku tidak pernah orang tua aku jadinya tidak pernah benar-benar memahami anaknya itu siapa, karena aku tidak pernah mengutarakan opini aku dan pola pikir aku terhadap ke mereka. Tapi belakangan ini jadi aku bisa belajar untuk kayak oke nih, kita lagi berantem, aku lagi berantem sama mama aku. Kita berbeda pendapat. Aku sakit hati akan apa yang dilakukan dan dia juga tidak mengerti dari sisi aku seperti apa. Kita sebenarnya sama-sama sakit hati gitu kan. Kita sama-sama marah terhadap satu sama lain gitu. Aku tahu pada saat itu apa aku sudah aware bahwa pada saat itu aku sedang marah. Apapun yang mau aku katakan sekarang itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi I remove myself from the situation. Aku bilang, nanti dulu ya kita obrolin ya. Aku lagi terlalu kesal untuk ngebahas ini sekarang. I need my own space dulu. Aku balik ke kamar aku duduk bersama rasa marah itu, lalu aku memproses rasa marah itu. Aku ngobrol sama diri sendiri. Kenapa sih lu marah? Apa yang dia lakukan yang sampai membuat tuh semarah itu? Kenapa lu sampai semarah itu? Diproses, dipelajari, kalau kayak gitu juga biasanya aku senang untuk menulisnya. Biasanya jadi sebuah cerita gitu. Oh, gue tuh sakit hati karena dia tuh gini gini gini. Karena kan selama ini tuh sesuatu yang gue pengen terus tiba-tiba dia tiba-tiba melarang dan segala macamnya. Ada cerita biasanya di balik kita tuh sebenarnya merasakan emosi itu kenapa. Itulah yang membuat dari menuangkan cerita itu mau dengan sendiri atau misalnya telepon sama teman habis itu ngoceh-ngoceh habis ceritakan, "Iya, ini kan sebenarnya gara-gara gue kan sama ini udah nunggu-nunggu, terus habis itu sekarang tuh tiba-tiba nggak dikasih pergi, lalala segala macam," gitu kan. Itu salah satu proses kita untuk cara kita untuk memproses emosinya ini gitu. Kita ada cerita nih di balik emosi kita perlu mengeluarkan itu. Kita perlu ketika kita bisa menceritakan itu, kita jadi memahami datangnya dari mana sih emosi kita ini gitu. Ketika kita sudah bisa memahami datangnya dari mana emosi kita ini, kita bisa belajar dan kita bisa bertindak, kita bisa memilih untuk bertindak bagaimana cara kita menyikapi situasi dan emosi ini yang lebih baik lagi. Pada saat itu jadinya aku memproses emosi aku habis itu ngajak mama aku ngomong, kita obrolin dan aku bilang, "Aku nggak mau untuk melarut-larutkan masalah ini." Pada akhirnya sih habis itu aku bilang, isu ini tidak lebih penting dari rasa sayang aku ke kamu. Jadi aku nggak mau untuk terus-terusan membahas dan marah sama kamu karena menurut aku relationship aku sama kamu itu jauh lebih penting. Jadi dari situ aku bisa memproses, aku bisa belajar, aku bisa bertindak sesuai dengan apa yang pantas dan untuk dalam menyikapi kejadian tersebut. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan guiding questions yang untuk memproses emosi kita. Ketika kita merasakan emosi itu, kayak tadi aku cerita sih pada intinya gitu. What part of me is being disturbed by this? Kalian jangan jadi judgmental ke diri kamu, ih kenapa sih lu marah-marah gitu kan. Tapi justru mengerti gitu loh, be curious, kenapa sih kamu merasakan marah, memangnya kenapa? Emosi itu adalah pesan dari badan kita, pesan dari diri kita gitu, untuk sesuatu yang memang kita perlu pahami, bukan untuk takuti, bukan untuk sesuatu yang kita harusnya malu gitu. Tapi sesuatu yang memang sedang mengajarkan kita sesuatu. What part of me is being disturbed? Bagian dari kita yang mana sih yang terganggu dengan kejadian ini? Why am I feeling this way? Kenapa gue sampai bereaksi se-strong ini gitu kan? Ada nggak sih pattern yang terus-terusan kejadian yang membuat gue kayak, oh event-event kayak gini tuh selalu men-trigger gue gitu. Kayak tadi kalau misalnya, contoh misalnya, oh ketika teman-teman gue ada yang kayak nggak jadi pergi sama gue atau gimana, gue selalu ada pattern yang terus-terusan berulang gitu. Gue selalu habis itu mikir lagi, kayaknya dia emang gak suka sama gue deh, emang dia gak suka sama gue deh, emang gue gak layak disukai sama orang deh. Itu adalah sebuah pattern yang terus-terusan berulang. Jadi terus bisa menyambung ke pertanyaan, is this related to a previous trauma? Yes, itu adalah sesuatu yang menyambung dengan apa yang aku alami waktu kecil gitu. Sesuatu yang waktu kecil terjadi, aku tidak bisa memprosesnya, jadi itu menjadi sebuah pikiran yang terus-menerus secara subconsciously ada di dalam diri aku, terus-terusan kejadian, ke-trigger, dan terafirmasi terus-terusan. Jadi dengan self-awareness, dengan kita belajar untuk memproses, itu bagaimana we break the cycle. Jadi apa sih yang ini trying to tell me gitu, our emotion-nya. Gitu teman-teman. Jadi perbedaannya pada intinya adalah kalau dulu ya dengan Kiara yang nggak bisa memproses, teman-teman di sini yang misalnya belum bisa memproses emosi kita habis itu avoid atau kita tuh pendem semua rasa emosi kita gitu. Jadinya leads to unprocessed energy, mendem di dalam badan kita, jadi become a psychological soft spot.
kita dikit-dikit jadi ke-trigger, kita dikit-dikit jadi marah, kita dikit-dikit jadi berasa sering overwhelmed, misalnya di kerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari, kita tapi habis itu merasa kayak, kok gue dikit-dikit overwhelmed, tapi gue bener-bener, gue nggak ngerti ya kenapanya gitu. Menjadi sebuah trigger yang terus-terusan looping, terus-terusan yang tidak pernah kelar. Tapi ketika kita sudah bisa belajar pelan-pelan untuk belajar aware sama diri kita, dengan pola pikir kita belajar untuk bagaimana caranya memproses emosi kita dan perasaan kita, energi itu menjadi sesuatu yang kita proses, kita bisa jadi memahami apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan, di situ menjadi learning experience dan kedepannya no future triggers. Jadi pada kemarin 2021 aku kenal lagi transverse myelitis, aku menyikapinya itu sudah jauh lebih baik lagi. Aku bisa dibilang sekarang ya, almost nggak ada traumanya lah dari si kejadian transverse myelitis ini. Karena pada saat aku merasakan dan mengalaminya itu, aku sudah tahu bagaimana caranya untuk memproses emosi aku itu gitu. Aku waktu itu takut banget kalau misalnya aku bakal jadi disabled for the rest of my life. Nggak bisa melakukan banyak hal lagi, nggak bisa jalan-jalan lagi. Mau di kamar mau ngambil sesuatu aja misalnya baju gitu, aku harus nunggu orang untuk datang ke kamar aku minta tolong ambilin aku baju gitu. Sesuatu yang kayak gila, gue dependent banget gitu kan sama orang-orang. Apakah gue takut banget untuk menjadi seperti ini for the rest of my life gitu. Dan pada saat itu jadinya aku belajar untuk memproses, membiarkan diri aku untuk merasakan rasa takut itu. Ada kali beberapa hari aku kerjain nangis-nangis doang setiap hari gitu. Karena aku memang butuh proses untuk memproses semua rasa takut itu yang begitu besar di dalam badan aku memproses, mengeluarkan itu dan belajar dari situ bagaimana cara menyikapinya. Dan ya, pada akhirnya memang apapun dalam pekerjaan yang kita perlu lakukan dengan diri kita is a lifelong learning filled with conscious effort every step of the way. Journey kita untuk melihat ke dalam diri kita memang sesuatu yang nggak gampang, tapi sesuatu yang worthwhile, sesuatu yang sangat-sangat berguna banget ke depannya dan membuat hidup kita jauh lebih meaningful lagi, jauh lebih bahagia, jauh lebih menyenangkan lagi ke depannya ketika kita menaruh energi dan usaha untuk belajar dan mengetahui dan berproses dengan diri kita. So, thank you teman-teman. Semoga ada hal-hal yang bisa dibawa pada pagi hari ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan aku. Oke, terima kasih banyak Kiara atas sesinya. Tadi sharingannya bagus banget ya. Semoga teman-teman semua yang di sini juga yang tadi udah ikut mendengarkan dari awal sampai akhir bisa dapat banyak pembelajaran ya dari Kiara, karena kita yang udah mendengar background dan experience Kiara dari menjalani transverse myelitis dan psoriasis, itu semua tuh pasti sulit banget ya untuk diproses gitu kan dalam hidup. Jadi semoga kita semua dapat belajar dari Kiara. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan dari Q&A, boleh langsung di chat box di Zoom sini ya teman-teman. Oh, tapi sebelum itu kayaknya di question box Niyama kemarin ini ada pertanyaan untuk Kak Kiara nih, yaitu gimana caranya supaya nggak terpengaruh sama emosi negatif yang sangat intens. Misalnya tadi ya lagi marah atau kesel gitu. Mungkin tadi Kiara sempat mention kalau the first step to doing that is to pause yourself gitu kan. Jadi kita mengambil sejenak waktu untuk mereflect. Tapi mungkin ada tips-tips yang lebih detail nggak? Misalkan dari experience Kiara, kalau misalkan lagi ngerasain emosi yang intens kayak gitu, biasanya ngapain aja nih gitu? Pada intinya sih memberikan waktu memang ya ke diri kita sendiri untuk merasakan si intens emosinya ini, dan nggak cuma untuk merasakan doang, tapi juga untuk merefleksikan intens emosinya ini tuh karena apa dan datangnya dari mana gitu. Jadi balik lagi untuk duduk bareng si intens emosinya ini, merefleksikan bahwa apa sih yang menyebabkan emosi intens ini terjadi gitu. Kenapa kamu merasakan hal seperti ini gitu. Ketika kita udah bisa memahami ini tuh datang dari mana, kita jadi bisa merasionalisasikan juga perasaan kita, dan jadinya intens emosi ini adalah sebuah energi yang bisa kita proses dan keluarkan. Baru setelah itu intens emosi ini lama-lama dia akan mereda sendiri gitu. Oke. Benar banget sih, tadi ada kayaknya sempat Kiara mention juga kalau misalnya kita harus ingat juga ya kalau misalkan perasaan kita dan diri kita sendiri itu dua hal yang terpisah. Nah itu sebetulnya aku pas denger itu tuh setuju banget sih, soalnya seringkali kita lagi ngerasain
emosi negatif, akhirnya kita menjadi judgmental kan pada diri sendiri, kayak kenapa sih gue bisa merasa kayak gini, kok maksudnya kan gue grateful gitu. Ada juga biasanya yang kayak aku sering dengar ada toxic positivity. Mungkin teman-teman atau Kiara pernah dengar nggak kalimat atau frase seperti itu? Pernah, dan bahkan jadinya aku pun kalau dari kecil tuh orang-orang memang selalu bilang, Kiara tuh orangnya walaupun punya penyakit ini positif banget, cheerful banget lah gitu. Tapi yang jadinya menjadi habit adalah aku malah jadi toxic positivity gitu. Karena kayak contohnya bahkan kemarin aku kena transpersonality tahun lalu, itu aku kayak terus-terusan untuk kayak pokoknya nggak boleh negative thinking, nggak boleh mikirin kalau nanti gimana, nggak boleh sedih, nggak boleh kayak berpikir yang negatif-negatif lah gitu kan. Aku bener-bener kayak ngasih dia, aku pokoknya harus bersyukur, harus bisa positif. Karena kan kalau misalnya nanti negatif thinking malah itu menjadi kenyataan gitu kan. Nanti gue manifesting yang negatif-negatif, kalau pikirnya kayak gitu kan. Tapi malah at the same time, again, gue malah mensuppress emosi gue gitu. Padahal gue takut gitu, gue takut, gue nggak enak, gue sedih gitu kan. Karena kan tiba-tiba hidup gue tiba-tiba dirampas gitu aja gitu kan. Gue jadi bedridden, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan itu memang perlu divalidasi tapi gue awal-awalnya tuh gue nggak berani untuk validasi itu karena gue merasa kayak kan semua orang selalu bilang kan kayak harus stay positif ya nanti biar harus tetap semangat yang kayak tapi memang nggak bisa gitu nggak ada cerita untuk tetap semangat justru memang gue pun harus memproses si emosinya itu gitu karena ketika akhirnya gue terus-terusan memaksa diri gue untuk terus-terusan positif gue malah jadi menyimpan energi buruk itu di dalam badan gue dan abis itu pada suatu kali gue meledak 1,5 hari gue kerjanya nangis doang karena pada akhirnya gue menyadari bahwa nggak bisa sih memang nggak realistis gitu memang pada itu manusiawi untuk berasa rasa takut itu gitu dan gue memang harus allow diri kita juga untuk merasakan si rasa negatif itu gitu. Betul. Akhirnya kalau toxic positivity itu seringkali jadi toxic cycle gitu ya, kayak kita tahu harus melalui kayak perasaan ini tapi dengan cara yang oh gue nggak boleh ngerasa kayak gini, akhirnya jadi ngelanjut terus, akhirnya kita nggak menghadapi perasaan tersebut. Oke, kayaknya ada Wilson, raise hand mau ingin bertanya, open mic. Thank you banget buat sharingnya untuk hari ini. Hari ini saya pernah banget sih yang understand yang hashtag 2 tuh, we are not the emotion, kita bukan emosi itu sendiri gitu. Kalau memang benar perasaan itu adalah milikku yang bisa aku miliki, sesungguhnya kita bisa kendalikan dan ngatur gitu, sepanjang hari kita bisa happy terus gitu. Tapi kan nyatanya nggak bisa. Karena emosi itu bukanlah milikku, tapi hanya respon alami gitu. Ketika panca indera ini ketemu dengan hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Yang bisa kita atur adalah respon kita terhadap perasaan itu sendiri. Pertanyaan saya adalah sehubungan dengan yang dialami Ciara sendiri, apakah rasa sakit dari penyakit itu terjadi sepanjang saat gitu? Misalkan tadi kan ada kulit-kulit merah itu kan kayak berdarah terkikis itu terjadi setiap saat, setiap detik kah? Apakah kayak ngilu terus atau seperti apa gitu? Itu sih yang pengen aku tahu sih. Apakah rasa sakit itu terjadi terus-menerus gitu? Yang kedua adalah pertanyaannya adalah papa kamu polisi ya? Karena kamu telah menangkap hatiku. Gak. Jokes sedikit. You are beautiful bukan karena fisik, karena kalau fisik itu kan menua kan. Tapi you are beautiful karena perjuangan kamu sih yang butuh kita apresiasi. Oke, thank you. Aduh, thank you Wilson. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, jadi kalau misalnya dengan psoriasis itu dengan selayaknya seperti autoimun semuanya itu ada fase di mana kita lagi kambuh yang bisa dikatakan dengan flare up, ada fase di mana kita lagi remisi ketika si autoimun ini lagi nggak kambuh. Pada saat ini aku lagi dalam masa remisi, tapi kalau misalnya pada saat flare up, iya, most of the time itu akan berasa banget dengan rasa gatalnya, nggak nyamannya, kering ketariknya, sakit perihnya itu bakal most of the time bakal berasa dan pada saat-saat itulah juga yang susah untuk stay positif ya karena setiap detik itu di dalam sehari itu selalu diingatkan untuk kayak akan rasa sakit itu terus-terusan keinget gitu loh. Jadi pada saat itu ya makin penting lagi untuk bisa
menyadari perasaannya, menyadari apa yang dirasakan, dan habis itu memprosesnya. Karena kalau enggak, gampang banget untuk jatuh ke depressive cycle ya gitu. Makanya depression dan psoriasis itu juga lumayan related ya, gitu sih. Semoga menjawab. Dan sayangnya bapak saya bukan polisi. Itu bercanda. Guyonan. Iya, terima kasih Wilson. Thank you Wilson atas pertanyaannya. Teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanya juga bisa langsung on mic, atau kalau misalkan malu atau misalkan lagi nggak bisa berkondisi untuk open mic, bisa langsung taruh di chat box Aku ya boleh menanggapi teman-teman. ini nggak, Sa? Boleh. Ini ada Wisnu, ada yang cerita kan. Biasanya aku habis marah sama ibuku, lalu pergi ke kamar, duduk sendiri, dan menyadari marahku, akhirnya nyesel habis marah-marah sama ibuku. Ini juga makanya pentingnya self-awareness. Kadang ketika kita udah aware sama diri kita dan pola pikir kita gitu, kita tuh bisa lumayan cepat untuk mengidentifikasi sebelum kita melakukan damage untuk marah-marahnya itu gitu. Jadi ketika kejadian, kita berasa marah, di otak kita udah tahu, kita memproses, mikirnya kayak gini. Sebelum kita mengeluarkan itu, jadi kita bisa memberhentikan aksi kita sebelum kita melakukan itu dan membuat damage itu marah-marah sama ibu kita gitu. Jadi dengan si self awareness ini mengallow kita untuk stop the brakes lah gitu kan, pull the brakes untuk kayak kalau misalnya gue memang pengen marah-marah atau mengeluarkan semua kata-kata yang dari otak gue, tapi does it help? Enggak kan gitu. Jadi ya udah, gue bisa memilih untuk ya udah deh, gue keluar dulu deh untuk menenangkan diri dulu deh kayak gitu. Betul. Setuju sih. Tapi emang itu butuh latihan, nggak mungkin dalam sehari. Kayak misalkan kita dengar Kiara nih, kasih kita advice, kita nanti harus melakukan itu, tapi nggak selalu langsung terjadi gitu ya. Jadi emang butuh latihan banget, dan mungkin butuh bertahun-tahun juga gitu ya, Ki ya. Kalau mau cepetnya ikut meditasi camp, guys. Itu Oh. soalnya nggak ada pilihan. Itu nggak ada pilihan gitu loh, kayak selama 7 hari 7 malam, kamu tuh nggak ada distraksi apapun selain kamu meditasi dan pikiran kamu. Jadi di situ benar-benar pelajaran terpenting itu adalah aku belajar self-awareness dari meditasi camp itu. Benar sih, benar. Oke, jadi itu quick way. Iya, quick way ya. Kalau misalkan mau mindful seperti Kiara, harus ikutan meditation workshop dengan Kak Martin nanti di siang hari. Atau bisa juga ikutan meditation camp dengan Kak Martin gitu ya. Oke. Kayaknya ada banyak tanggapan nih di chat. Wah, dari yoga Kiara ngingetin aku ke superhero X-Men, dari kekurangannya terdapat kekuatan. Bagus banget. Semoga nanti ada filmnya ya, guys. Kiara psoriasis, enggak tentang psoriasis. Oh. Biar psoriasis menjadi superpower. Oke, kayaknya ada pertanyaan juga nih dari Wang Yeyen. Atau Wang Yeyen mau on mic? Ini jadi edukasi autoimun. Apakah mau on mic atau bisa aku? Oke, kayaknya mau on mic. Oke, kalau misalnya belum on mic, aku bacain dulu ya pertanyaannya. Nama Budayana, Kakak Ciara, mau nanya apakah autoimun bisa diturunkan ketika kita mempunyai anak kelak? Makasih. Kalau autoimun memang ada faktor genetik ya. Untuk persentase secara autoimun secara garis besar aku kurang bisa bicara, tapi kalau misalnya untuk psoriasis sendiri, kalau dari satu orang tua memiliki psoriasis, kemungkinan untuk turun ke anak itu 10%. Kalau kedua orang tua memiliki psoriasis, kalau nggak salah sekitar 30 atau 40%. Jadi memang lebih besar kalau keduanya memiliki psoriasis gitu. Jadi memang ada faktor genetik, aku pun sendiri salah satunya karena genetik dari keluarga memang ada gen autoimun. Tapi bukan berarti fix anaknya bakal punya autoimun gitu, karena bisa aja cuman menjadi sebuah carrier doang, ada di gennya, tapi tidak ke-trigger keluar gitu. Pada saat waktu aku kelas 3 SD memang kebetulan ada yang men-trigger gen aku untuk keluar gitu. Thank you, Ki. Semoga menjawab ya, Bang Yayan. Mungkin aku juga mau nambahin nih, misalkan kan dari tadi sesinya kita membicarakan tentang perasaan diri sendiri gitu ya, tapi kalau misalnya dari Kiara sendiri nih, lu sebagai orang yang mengalami kesulitan dalam hidup dan kesulitan dalam menghadapi emosi-emosi itu pas lagi saat kecil, biasanya yang
di pikiran Kiara itu apa sih yang misalkan lu expect apa dari orang-orang misalnya membantu Kiara dalam menghadapi emosi itu seperti apa. Jadi kita sebagai orang nggak cuman bisa menghadapi perasaan kita sendiri, tapi kita juga bisa semoga membantu orang-orang yang misalnya lagi mengalami kesulitan nih. Kayak penasaran aja sih gimana ekspektasi seperti itu. First and foremost, untuk diberikan ruang aman untuk mencurahkan rasa kita gitu. Jadi memberikan tempat dan waktu tanpa judgement untuk mendengarkan memang sebenarnya apa sih yang gue lagi rasain. Kenapa sih gue merasakan itu? Untuk ngoceh aja dulu gitu. Kayak ya belajar the art of listening lah ya basically gitu. Kalau misalnya juga belum tentu gue tuh mencurahkan ini untuk mencari advice lo gitu. Sometimes gue cuman butuh untuk ruang aman untuk lo bisa mendengarkan aja dan memvalidasi bahwa yang lu rasakan itu memang valid gitu. Bukan habis itu malah di-shame kayak lu sih baperan gitu. Lebay lu gitu aja nangis gitu kan. Kalau gue suka nangis soalnya, bahkan kayak teman-teman gue udah kayak Kiara nangis, kenapa lagi? Udah biasa aja gitu, udah kayak bukan sesuatu yang baru gitu. Udah biasa ya. Udah biasa, tapi jadi kayak maksudnya ya memberikan ruang aman untuk merasakan itu sih gitu. Dan ya jangan untuk nge-shame mereka untuk apa yang mereka rasakan gitu. Karena kamu tidak berhak dan kamu bukan yang mengalami hal tersebut gitu. Walaupun mungkin sesuatu yang similar pernah terjadi terhadap kamu, tapi perasaan itu juga terbentuk dari our past memories, our past experiences, di mana tiap orang itu berbeda-beda. Jadi reaksi kamu atau perasaan kamu terhadap situasi yang sama dengan reaksi saya, itu mungkin aja itu pasti berbeda gitu. Jadi jangan sotoy juga gitu. Gitu sih intinya. Iya, kadang tuh emang kita kira misalkan orang lagi curhat ke kita, mereka butuh advice gitu kan. Jadi kita kayak ini langsung ngomong A, B, C, D, E, lu nggak boleh kayak gini, lu harus kayak gini gitu. Tapi terkadang itu yang malahan kita nggak membantu mereka gitu. Soalnya emang setiap orang kan beda-beda gitu ya ekspektasinya ya. Iya, jadi aku juga membiasakan kalau misalnya teman-teman lagi cerita, aku bilang kayak, ini cuma mau curhat doang atau lo mau mendengarkan pendapat gue gitu. Kalau misalnya cuma mau cerita doang ya udah, kita kan pasti ya pas denger ya tidak bisa dipungkiri kita juga ada opini sendiri lah gitu kan. Tapi kan bukan berarti kita harus mengutarakan opini itu ke mereka gitu. Kalau misalnya mereka tidak mau mendengar, mereka aja cuma pengen untuk curhat doang ya nggak usah gitu. Kita juga harus tahu untuk jaga mulut, jangan jadi netizen. Jangan jadi gosip gitu ya. Yoi, jangan jadi lambe turah. Bener langsung straight to the point aja. Lu butuhnya apa nih kebutuhan sekarang gitu ya. Perlu didengerin atau butuh advice tuh. Thank you Ki atas insight-insightnya, kayak keren-keren banget sih poin-poinnya tadi. Jadi kalau misalkan aku bisa rangkum dari awal, step yang pertama kita harus lakuin itu untuk menyadari perasaan kita sendiri gitu ya, dan nggak boleh ngejudge perasaan negatif itu sendiri. Nah lalu habis itu kita baru duduk bareng bersama diri kita sendiri, bertanya kenapa sih perasaan ini bisa muncul, triggernya apa gitu. Baru habis itu kita menghadapinya, harus bagaimana untuk melewati perasaan negatif ini, seperti itu ya. Dan kalau misalnya ada masalah dengan orang lain pun kita juga harus konfront ya Ki, kayak misalkan tadi marah sama mami, sama papi gitu, nggak boleh didiemin aja, jadi toxic gitu ya, kita suppress feeling itu paling nggak dibolehin gitu ya Ki. Oke, kalau udah tidak ada pertanyaan lagi, kayaknya ada pertanyaan dari Wilson. Oke, pada saat Kiara berbaring di ranjang, biasanya pakai posisi meditasinya apa? Duduk atau berbaring? Pernah coba meditasi dengan posisi tiduran, tapi sering kebablasan. Kayaknya semuanya juga pernah kayak gini ya, kalau meditasi tiduran, malah tidur. Jadi nggak meditasi. Iya, jadi ada tips and trick gitu nggak untuk meditasi, Ki? Ini tanya sama Ko Martin aja gimana? Jujur, jadi aku memang pas 2019, aku pertama kali lah ke meditasi, kayak benar-benar fokusin untuk meditasi. Tapi setelah itu, sejujur-jujurnya, aku juga nggak rutin meditasi. I should, but I didn't, gitu. Karena belum kuat lah mental dan niatnya ya. Balik lagi kalau misalnya kita belum melakukan sesuatu, memang niatnya dan kesadarannya belum sampai ke sana. Karena
ya banyak banget distraksinya gitu kan kalau di rumah gitu. Gampang banget untuk kayak ngeliat sana sini, oh HP ada ini nggak ya? Kalau di sana kan nggak ada distraksi sama sekali, HP aja diambil guys soalnya. Jadi it's literally just you and your thoughts gitu. Jadi tapi kalau misalnya pas di sana sih ya either duduk bersila atau karena aku mulai ada si artritisnya, jadi pada saat itu aku juga nggak kuat untuk bersila lama-lama. Jadi pas di sana aku duduk di bangku gitu. Kalau misalnya tiduran juga aku enggak sih, kayak ujung-ujungnya tidur soalnya bener. Malah jadinya dengerin kayak meditation to sleep, kalau nggak bisa tidur terus itu malah Oh habis itu iya, jadi iya. pules. Sama-sama. Oke. Semoga menjawab ya, Wilson tadi pertanyaannya. Jadi kalau misalkan mau meditasi, kalau misalkan mau berbaring itu untuk tujuannya untuk emang tidur ya. Tapi nanti kalau misalkan mau tahu lebih lanjut tentang meditasi, bisa langsung ke workshopnya Kak Martin. Tuh. Oke deh, terima kasih banyak ya Kiara dan teman-teman yang sudah ikutan di sesi kali ini. Sebelum aku tutup sesi kali ini, mungkin mau izin untuk foto session dulu ya teman-teman. Jadi tolong dinyalakan kameranya, nanti bisa kita upload di WA Group dan juga di Instagram Nyama. Jadi mohon bantuannya untuk menyalakan kamera kalian, nanti aku foto dalam aba-aba. Oke, thank you banget semuanya yang udah nyalahin. Ada lagi yang mau nyalahin kameranya? Aku tunggu 5 detik lagi. Oke. Oke, aku foto sekarang ya, satu slide dulu. 1, 2, 3. Oke. Nah, lanjut ke slide yang kedua. Senyum, gengs. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Terima kasih semua teman-teman. Tapi sebelum ini aku izin share screen dulu ya, soalnya ada pengumuman dulu nih. Sebentar ya. Aku juga mau bilang terima kasih ya teman-teman atas kesempatannya, untuk tim Nyama juga, untuk teman-teman di sini untuk udah meluangkan waktu, dan jangan lupa untuk ikut sesi Nyama Fest selanjutnya. Yes, terima kasih banyak Ki. Sesinya keren banget. Dan thank you juga udah di encourage teman-teman semuanya untuk ngelanjutin Nyama Fest selanjutnya. Sebentar aku izin share screen. Oke, jadi apakah screen aku sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Ya, jadi sekali lagi aku mau encourage teman-teman untuk melanjutkan sesi Nyama Fest di sesi ketiga dengan Kak Martin, tapi sebelum itu kita akan ada break dulu nih ya teman-teman, karena udah jam 11.30, bentar lagi makan siang, jadi kita akan break selama 1,5 jam sampai jam 1, dan dengan Kak Martinus untuk meditation workshop. Jadi Kak Martin ini tadi yang seperti Kiara udah mention, adalah salah satu orang di dalam hidup Kiara yang kayaknya impactful banget untuk melewati journey Kiara dari kecil sampai ke sekarang. Ya, jadi nanti ruangannya akan dibuka 10 menit sebelum ya teman-teman. Jadi jam 1 kurang 10 teman-teman udah bisa masuk ke Zoom, dan sampai saat itu bisa lunch dulu dan istirahat. Oke. Mau ingetin juga untuk teman-teman yang ingin berdana, boleh scan QR code yang ada di slide ini, paling telat sampai jam 9 malam, dan cara donasinya itu dengan scan QR, dan kalau misalkan ada di jumlah transfernya, tambahin 001 di akhir, karena itu untuk menunjukkan kalau ini untuk Nyama Fest, beritanya juga taruh nama kalian, dan ada NF-nya. Nah, semua dana nanti akan kami salurkan ke sahabat TV Merah juga. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman. Kiara, thank you so much for the session. And I hope you guys all enjoyed this session, dan semoga banyak belajar ya. See you all di sesi selanjutnya jam 1 dengan Kak Martin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.